Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP. Ini adalah HP Infinix ya. Ini Infinix 5G kalau saya lihat dari silikonnya ini teman-teman ya. Oke, jadi kendalanya seperti ini. HP ini adalah rusak pada bagian layar LCD-nya. Oke, dan ini lihat di sini ada tulisan Infinix 5G ya. Wow, ini kali ini Kang Deso baru saja menservis HP Infinix seperti ini ya. Oke, jadi kendalanya di bagian pada layarnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi, atau layar pada LCD-nya ini sudah rusak dan minta diganti dengan yang baru. Oke, ketika saya nyalakan itu HP ini ya, dia akan menyala putih cerah, tidak ada tampilan sama sekali ya pada layar LCD-nya ini. Saking cerahnya, jadi efek dari kecerahan sinar dari cahaya lampu pada LCD ini hingga mengganggu pada pandangan kamera saya, jadi agak sedikit gelap. Jadi maaf sekali kalau layarnya ini agak sedikit gelap karena efek dari cahaya pada LCD ini ya. Oke, untuk dari bagian yang lainnya itu normal saja teman-teman, hanya kendalanya ini di bagian layar pada LCD-nya ini. Untuk penggantian pada layar LCD ini saya juga sudah mensiapkan LCD yang baru ya. Karena untuk Infinix 5G ini memang kita harus cari persamaannya ya. Saya cari itu LCD-nya agak sedikit sulit untuk dari Infinix 5G ini. Nah, maka saya menemukan seri atau yang sama dengan Infinix ini dengan Infinix Hot 20S ya. Jadi ini LCD Infinix 20S bisa dipasang di Infinix 5G ya. Jadi sudah saya belikan LCD yang barunya ini ya. Oke, jadi saya akan pasangkan LCD yang barunya ini. Tapi ntar dulu, sebelum ini saya akan buka terlebih dahulu untuk di bagian penutup belakang pada HP Infinix 5G ini. Oke, pertama-tama kita set terlebih dahulu untuk di bagian belakang pada penutup dari HP ini menggunakan besi tipis ya. Kita urutkan seperti ini. Apabila sulit, kita bisa tambahin sedikit cairan thinner agar lem itu lunak pada bagian casing ini ya. Kita kasih ada sedikit cairan thinner, kemudian kita sambil seset ya, agar lemnya ini lunak dengan cairan thinner ini ya. Oke, ketika saya menseset pada bagian penutup dari HP ini, memang agak sedikit sulit. Mungkin HP ini belum pernah diservis ataupun belum pernah dibuka pada penutup belakangnya ini. Herannya di sini ada kejanggalan teman-teman, ketika saya proses penyesetan lem yang pada di bagian pada penutup belakang Infinix ini ya, dia melekat teman-teman ya, seperti ini. Tidak mau menyatu ke penutupnya. Herannya kok sampai seperti ini ya. Dia dari lem pada penutupnya ini dia menempel teman-teman ya, atau terkupas ini dari cat dari penutup HP ini. Lihat seperti ini teman-teman. Wow, ini kok seperti ini ya. Wah, ini kacau ini ya. Tidak seperti biasanya ya. Saya mencopot kali ini pada HP, ternyata catnya tertinggal pada bagian penutup dalam atau penutup pada mesinnya ini. Oke, untuk penggantian pada LCD-nya kita harus membuka pada penutup belakang pada penutup mesin ini ya. Kita buka bautnya satu persatu ya. Ini catnya sampai terkupas ya, tertinggal, ada yang tertinggal, ada yang menempel pada bagian penutup HP ini ya. Seharusnya tidak seperti ini teman-teman ya. Ya mungkin ini kelemahan dari HP Infinix sendiri ya, atau mungkin ya catnya ini kurang bagus atau gimana, saya kurang tahu ya. Yang jelas catnya ini tertinggal teman-teman ya, melekat pada
casing dari HP ini ya. Oh, ini lampu apa ini? Oh, ini dari lampu kamera ya, lampu flashnya tercopot. Nah, lihat teman-teman, seperti ini ya. Ini tidak bisa diperbaiki teman-teman, kita harus ganti ataupun kita kupas semuanya ya agar transparan juga bisa teman-temannya. Jadi saya belum menghubungi konsumennya ya, atau pemilik dari HP-nya ini, apakah mau ganti penutupnya atau mau dilepas aja atau dikupas aja pada cat hitamnya ini agar dia transparan ya. Oke, dan ini saya akan bongkar semuanya dari baut-baut dari penutup mesin ini ya. Kita akan bongkar. Nah, ini sudah selesai untuk proses pembongkarannya atau proses pencopotan pada bautnya. Nah, ini ya, agak sedikit sulit saya mencari dari lubang bautnya karena tertutup dengan cat yang tertinggal pada penutup mesin ini ya. Kita urutkan aja seperti ini. Nah, seperti ini kita sambil angkat karena ini HP belum pernah dibongkar. Jadi agak sedikit sulit untuk cara pencopotannya. Awas, di sini ada soket atau kabel sidik jari ya. Kita lepas. Oke, dari seperti ini penutupnya ya, penutup belakang pada mesin HP Infinix ini. Nah, ini menempel teman-teman ya, menempel catnya di bagian penutupnya ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk proses pencopotan dari baterainya, kita pertama-tama buka dari soket baterainya terlebih dahulu. Soket LCD penghubung mesin bawah dan mesin atas ya. Oke, dan kemudian saya akan copot untuk di bagian baterainya. Saya akan bereskan terlebih dahulu ini. Di sini kotor sekali ya, tadi ada sisa-sisa dari cat ya yang terkupas. Saya akan bersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ketika proses penggantian LCD ini ya. Oke, dan coba saya akan copot untuk di bagian baterainya. Kita kasih sedikit cairan thinner untuk melunakkan lem yang terdapat di bagian bawah pada baterai ini ya. Kita congkel menggunakan besi tipis ya, atau besi seperti yang saya gunakan ini, untuk mengangkat pada bagian baterai tanam pada Infinix ini ya. Kalau HP tanam itu ada lemnya di bawah pada baterainya ini. Jadi harus kita lunakan menggunakan cairan minyak ya, seperti thinner, agar mudah terlepasnya. Dan ini sudah terlepas teman-teman. Ini kondisinya masih mantap sekali. Dan lihat untuk dari pencopotan dari LCD-nya kita juga harus perhatikan ya, untuk di bagian pada lulangan dari HP-nya ini. Di sini ada sisa-sisa lem yang tertinggal atau sisa-sisa lem yang menempel pada bagian lulangan HP ini. Kita harus bersihkan agar penempelan atau pemasangan pada LCD yang barunya ini agar lebih presisi atau rapat ya, atau tidak ada yang menghalangi ketika kita pemasangan LCD yang baru. Dan ini sudah saya bersihkan, harus benar-benar bersih teman-teman ya, agar hasilnya itu lebih sempurna atau lebih rapat. Kita seset menggunakan pinsa seperti ini. Diusahakan untuk di bagian sudut-sudutnya juga harus bersih dari sisa dari lem. Oke, dan ini LCD yang barunya. Untuk LCD dari HP Infinix Hot 10s ya, coba saya akan tes terlebih dahulu apakah LCD ini cocok di HP Infinix 5G. Kita pasang untuk dari soket dari baterai dan juga LCD-nya. Untuk penghubung mesin bawah, untuk dari kabel fleksibelnya tidak usah ditancapkan, tidak apa-apa. Ini hanya untuk proses pengecekan terlebih dahulu teman-teman, apakah LCD ini menyala
Wow, alhamdulillah di sini adalah tulisan Infinix ya. Infinix, dan ini LCD sudah menyala, memang cocok di Infinix 5G ya. Oke, dan ini sudah saya coba, saya tekan-tekan dari angka 1 sampai angka 0 ya. Dan tidak ada kendala sama sekali untuk dari LCD-nya ini. Lanjut saya akan copot untuk di bagian baterainya dan akan saya proses pengeliman ya pada LCD ini. Kita lepas saja ini untuk dari soket atau kabel LCD-nya. Dan ini sudah terlepas. Oke teman-teman, jadi untuk sebelum kita mengelimnya, di sini ada solasi ya. Solasi pada LCD yang barunya ini kita kupas saja. Nah, kita kupas seperti ini, dan kemudian jangan lupa untuk ratakan di bagian bawah pada LCD-nya ini. Kita dorong ke atas, kemudian kita lekatkan ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita siapkan untuk lemnya. Kita lem untuk di bagian dari pinggir lulangan pada HP Infinix ini ya. Kita kasih secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Sekiranya memenuhi pada garis pada pinggir lulangan dari HP Infinix ini. Kita urutkan hingga merata ya teman-teman. Seperti saya ini, lihat. Kita penuhi aja garis yang ada di bagian pinggir pada lulangan HP ini ya. Jangan terlalu banyak. Untuk pengeliman pada LCD ini atau pengeliman pada pemasangan pada LCD yang baru ini, kita tidak usah mengelim pada bagian tengah pada lulangan ini ya. Kita cukup kasih lem di bagian pinggirnya aja seperti ini teman-teman. Karena kalau dikasih di bagian tengah, ntar kita kalau penggantian LCD lagi, dia akan sulit ya, atau kita akan kesulitan ketika membongkar LCD. Dan ini sudah saya lem semua, dan kemudian akan saya pasangkan lagi kepada HP-nya ini untuk LCD yang barunya. Diusahakan untuk pemasang LCD harus presisi dan lihat garis ujung pada sudut dari LCD ini ya. Diusahakan harus rapat dan rata presisi. Ketika sudah rapat, kemudian kita bantu ikat menggunakan karet seperti ini agar dia itu lem menempel dengan sempurna ya, atau layar bisa presisi dan rapat, tidak ada rongga yang kelihatan. Kita kasih secukupnya aja. Apabila ada yang kurang rapat, kita bisa tambahkan karet ya, untuk menekan agar LCD ini rapat dan presisi dengan sempurna. Oke, ketika kita tunggu hingga LCD ini kering. Ketika LCD sudah kering, kemudian saya akan bersihkan untuk di bagian pinggir pada layar LCD ini, karena di sini tadi banyak sekali sisa-sisa dari lem LCD ini ya. Kita bersihkan agar tidak kelihatan bahwasanya LCD ini diganti ya. Oke, kita lepas untuk di bagian karetnya. Karena LCD ini sudah kering, kita tunggu untuk proses penggantian pada LCD-nya ini hingga beberapa menit ya, untuk menunggu agar LCD ini cepat kering. Oke, kita copot semuanya. Nah, ini sudah saya copot untuk dari karetnya. Lanjut, saya akan paskan terlebih dahulu ya, ini untuk dari kabel pada LCD-nya ini. Kita kemudian pasangkan untuk
baterainya juga, soket penghubung mesin bawah, LCD, dan juga soket pada bagian baterainya juga kita harus tancapkan semuanya. Jangan ada yang tertinggal ketika kita proses pembongkaran ini. Apabila sudah terpasang semua, kita boleh menutup pada bagian penutup dari mesinnya ini ya. Untuk kabel fleksibel sidik jari, jangan lupa untuk dipasang juga, kita tancapkan. Apabila sudah terpasang dan tertancap, kita boleh menutupnya kembali ya. Untuk penutup dari penutup mesin ini, kita tekan-tekan dan kita terapkan kembali hingga rapat ya. Apabila sudah rapat dan sudah presisi semua, tidak ada rongga yang kelihatan, kita untuk proses selanjutnya yaitu proses pembautan ya, atau kita pasang kembali baut-bautnya. Oke, dan ini sudah saya cek tidak ada rongga yang kelihatan atau sudah penutupnya ini sudah saya pasang dengan rapat. Oke, dan saya akan baut semua dari penutup ini ya teman-teman ya. Kita pasang baut dari penutup atas dan penutup bawah pada HP ini. Oke, dan ini sudah selesai untuk dari bagian penutup atas, dan saya akan baut untuk di bagian penutup yang mesin bawah ya. Oke, diusahakan dipasang semua baut-bautnya teman-teman agar lebih kencang ya. Oke, dan ini sudah selesai untuk pembautannya. Oke, lanjut saya akan hidupkan HP-nya ini. Oke, dan LCD menyala ya. Dan mantap sekali. Kita tunggu sampai dia menampilkan ketampilannya, dan ini sudah tampil. Coba saya akan cek ya. Normal untuk dari LCD-nya ini saya tekan dari angka 1 sampai angka 0. Oke, dan ini sudah selesai untuk proses penggantian LCD pada Infinix 5G ini. Untuk dari penutup belakang ini saya belum menghubungi konsumennya ya, apakah mau diganti dengan yang baru atau begini aja, atau dilepas untuk di bagian pada catnya kita kupas agar gambarnya transparan, atau gimana, saya belum menghubungi. Yang jelas HP ini sudah jadi dan sudah saya ganti LCD yang baru. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.